telah tiba saatnya kita pada sesi yang ketiga, yaitu salah seorang narasumber kita, Pak Sandiaga Uno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah online ya, dan dari tadi juga saya Pak Sandi. Ya, Masya Allah. Sehat selalu Pak Sandi. Sehat, alhamdulillah, mengucap syukur. Alhamdulillah, iya. Baik, senang sekali malam hari ini Pak Sandi bisa bergabung juga di acara kita di webinar Hikmah di Kala Krisis yang diselenggarakan oleh Bank Infak dan juga Yayasan Syekh Ali Jaber. Lalu mungkin langsung saja karena waktu sudah menunjukkan jam 21 lebih kepada materi yang akan disampaikan oleh Pak Sandi. Kami persilakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Amma ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasallam. Yang saya muliakan, saya banggakan saudara saya Syekh Ali Jaber. Semoga Allah berikan kesehatan dan panjang umur bagi beliau dan terus bisa memberikan tausiah kepada kita. Amin. Saya hormati sahabat saya CEO dari Bank Infak, Bung Reza Arta. Yang saya hormati pengusaha sukses Bung Doni yang kita baru saja meresmikan kemarin di lokasi restoran bebek beliau di Jakarta Selatan, Bank Infak Pro yang pertama. Dan yang saya hormati Bung Doni dan semua rekan-rekan yang hadir dimanapun saudara-saudara berada, termasuk yang bergabung dengan kita di YouTube yang hari ini tentunya atas berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bersyukur masih diberikan kesehatan dan nikmat, begitu banyak nikmat sehingga bisa di tengah-tengah pandemi coronavirus ini masih bisa berkumpul melalui platform online, sesi online ini. Saya juga ingin mengajak kita semua mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19 baik dari sisi kesehatan maupun sisi ekonominya. Semoga diberikan kepulihan dan kekuatan menghadapi gempuran COVID-19. Saya juga ingin mengajak saudara-saudara kita semua berdoa untuk tenaga kesehatan kita, para tim medis, dokter-dokter, perawat, sampai penggali kuburan yang bahu-membahu berjuang di garis terdepan sebagai pahlawan-pahlawan pejuang lawan corona COVID-19 ini. Semoga mereka diberikan kekuatan kesehatan dan mereka bisa terus berjuang, insya Allah kita bisa mengalahkan COVID-19. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Saya sangat berbahagia malam ini bisa berbagi bersama dengan Syekh Ali Jaber dan rekan-rekan. Singkat saja karena waktunya sudah pukul 9. Saya ada satu materi tapi lebih mengkhususkan kepada bagaimana kita menyikapi dan mencari arti dari pandemi COVID-19 ini. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Ali Jaber dan saya sangat sepakat bahwa kita tentunya ini adalah ujian. Dan hanya sedikit rasa takut yang dikasih kepada kita, kita sudah begitu terdampak. Allah menyampaikan bahwa kita harus menjadi orang-orang yang bersabar dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya juga terima kasih endorsement-nya Syekh Ali Jaber untuk gerakan Bank Infak ini, terutama di Al-Baqarah 245 yang menjadi landasan atau fundamental daripada gerakan Bank Infak ini. Nah,
kalau saya ingin cerita sedikit bagaimana saya menyikapi hikmah di balik krisis, tentunya saya ada berdiri atau duduk pada saat ini murni karena ada hikmah di balik krisis tahun 97-98 di mana saya kehilangan pekerjaan, saya di PHK. Justru itu adalah jalan Allah Subhanahu wa taala membuka peluang saya untuk menjadi pengusaha di bidang keuangan dan investasi. Alhamdulillah setelah berusaha lebih dari 20 tahun, usaha kami yang awali hanya 3 karyawan sudah sekarang membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Menjadi salah satu perusahaan investasi yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, dalam mencari arti dari ini semua, saya membuat singkat saja satu materi bahwa konsepnya dalam menghadapi krisis ini adalah be calm. Tetap tenang, percayalah Allah akan memberi pertolongan kepada kita karena hanya Allah yang menjadi pelindung kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yakinlah badai pasti berlalu. Yakinlah bahwa manusia berencana tapi Allah yang menentukan. Jadi kita kalau berencana boleh punya rencana jangka panjang. Untuk teman-teman yang ada di Bank Infak silakan diangkat presentasinya. Tapi walaupun kita memiliki rencana jauh, tapi Allah lah yang menentukan. Dan ingat, dunia ini adalah senda gurau, dunia ini adalah sementara. Jadi banyak sekali yang cepat berubah-ubah. Janganlah kita galau, janganlah kita mendapatkan rasa takut, karena yakinlah akan pertolongan Allah. Dan khususnya dalam wabah pandemi COVID-19 ini, Allah sudah memberikan juga petunjuk-petunjuk kepada kita. Bagaimana kita harus pastikan keluarga, karyawan kita terlindungi, masyarakat kita terlindungi, karena ini ada wabah. Ada referensi-referensi yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita, oleh para pendahulu kita, oleh ulama-ulama besar. Saya lihat video tadi yang sudah viral, Syekh Ali Jaber menyampaikan bahwa pada saat ini kita beribadah di rumah. Jadi ini memberikan keyakinan kepada kita dan terima kasih Syekh Ali Jaber. Jadi be calm in the storm. Dalam keadaan badai kita harus tetap tenang. Saya yakin kita akan punya satu vaksin batiniah. Jadi di slide kedua ini dalam mencari arti, in search for meaning, saya ingin mengingatkan kita harus tenang, rileks, jangan panik. Badai jangan ditentang. Kalau ada arus dan gelombang yang luar biasa dahsyat, kita menepi. Karena kalau kita melawan, pasti kita akan kelelahan dan hanyut. Jadi kita pastikan keluarga, karyawan kita terlindungi. Insya Allah badai segera berlalu. Berikutnya, bahwa ada vaksin batiniah. Bagaimana kita perbaiki diri kita sendiri dalam badai psikologis yang kita hadapi, yang mendera pikiran kita, bahwa bukankah virus ini adalah wujud kebesaran dan kuasa Tuhan? Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan bahwa COVID-19 ini menjadi ujian yang kita harus hadapi. Dan di zaman Rasulullah SAW juga sudah ada pandemi sebelumnya dan sudah diberikan juga referensi. Kita sebaiknya mematuhi anjuran seperti yang sudah diajarkan oleh para ulama besar dan sekarang diadopsi oleh pemerintah. Di tengah wabah tentunya, apalagi sekarang bulan Ramadan akan hadir bersama kita. Ini memberikan satu perspektif baru. Ini menjadikan satu ujian kesabaran. Dan saya yakin kita di bulan suci Ramadan ini diajarkan untuk berpuasa seperti para pendahulu kita. Semoga kita menjadi manusia yang bertakwa. Dan saya rasa ini adalah niat baik kita semua. Bank Infak hadir sebagai satu terobosan untuk memastikan masyarakat yang ada di lapisan strata ekonomi terbawah bisa dibantu dalam keadaan ekonomi yang sulit.
Yang kedua, yang menurut saya menjadi panduan kita di slide berikutnya adalah manusia berencana, tapi Allah yang akan menentukan. Jadi kita berencana boleh, jangan berencana terlalu jauh pada saat krisis, karena hal-hal ini cepat berubah. Mari kita adaptif, mari kita bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan ini. Bagaimana kita secara fisik merespons untuk terbiasa dengan isolasi diri. Tadi Syekh Ali Jabir menganalogikan bahwa apa yang kita hadapi sekarang belum seberapa dibanding dengan ujian yang dihadapi oleh Nabi Yunus. Dan sudah diajarkan juga doa Nabi Yunus. Bagaimana zikirnya Nabi Yunus. Dan saya yakin jarak sosial di rumah saja itu adalah bagian yang kecil saja. Sedikit ketakutan tadi yang di surat Al-Baqarah sudah disentuh tadi. Efek kedua tentunya pada jiwa kita, karena ini pengalaman diri saya pribadi bahwa kita semua memiliki keterbatasan, bahkan kekurangan. Dan tentunya kita harus menyikapi ini dengan dalam kekurangan kita tetap kita bisa bersyukur. Dan efek ketiga adalah bagaimana kita kadang-kadang suka mengabaikan bahwa kekhawatiran timbul daripada musibah atau potensi musibah, ini harus kita sikapi. Saya juga ingin mengajak kita di slide berikutnya, di slide kelima adalah pastikan yang pertama adalah save the humanity. Mohon kita fokus selamatkan kemanusiaannya, baru kita berpikir hal-hal yang lain seperti ekonomi dan lain sebagainya. Jadi ini virus corona, ayo kita selamatkan, jangan sampai lebih mewabah dan menular dengan mematuhi anjuran pemerintah. Dan kita lakukan ini secara tindakan bersama-sama. Kita tetap bisa beribadah di rumah. Dan kita justru harus menggalakkan infak kita. Karena jika kita berinfak dalam saat kita mengalami kesempitan, ini dampaknya akan sangat-sangat luar biasa. Dan gerakan Bank Infak ini bukan hanya menolong dari aspek sosial ekonominya, tapi insya Allah bisa juga menyelamatkan kita secara kesehatan, secara kemampuan kita menghadapi pandemi ini. Terakhir, di slide yang penutup, saya ingin mengingatkan semua mungkin saja di rumah, tapi jangan lupa berolahraga. Karena Allah menitipkan tubuh kita yang sampai hari ini alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Tapi kita juga punya tanggung jawab menjaga tubuh kita. Olahragalah sebisanya di dekat rumah atau di dalam rumah. Jangan lupa kita 30 menit sehari berolahraga. Kita juga menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala, sinar matahari. Itu adalah vitamin D. Ini merupakan karunia Allah yang perlu kita syukuri dan terus kita nikmati untuk memastikan kita tingkatkan imunitas kita, imunitas tubuh kita, imunitas usaha kita, dan mudah-mudahan Bank Infak hadir menjadi solusi bagi masyarakat khususnya di bidang ekonomi dan di bidang spiritual menghadapi ujian COVID-19. Terima kasih kesempatannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih jempolnya nih dari Pak Doni. Masya Allah. Terima kasih Pak Sandi atas paparannya tadi mengenai bagaimana kita harus menyikapi dan menghadapi krisis ini. Seperti kita ketahui tadi sudah diceritakan juga bahwa Pak Sandiaga Uno ini adalah pengusaha yang lahir dari badai krisis. Maka seharusnya lah ke depan setelah krisis ini akan lahir pengusaha-pengusaha yang boleh dikata Pak Sandi baru nantinya. Kita artinya sebagai sebuah motivasi bahwa ternyata krisis pun bisa menghasilkan atau melahirkan sosok-sosok berhasil, bukan justru melahirkan sosok-sosok yang frustasi atau yang negatif.
highlight saya tentang materi Pak Sandi tadi ada beberapa. Pertama adalah tetap tenang, bahwa kita harus yakin tentang adanya pertolongan Allah. Vaksin batiniah ini cukup menarik nih. Ini vaksin jenis baru yang saat ini juga dibutuhkan. Selain vaksin yang untuk menghadapi si virusnya itu, ini juga yang masih dicari ya tadi vaksin itu. Tapi vaksin batiniah ini cukup bagus. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh tadi ini. Mungkin vaksin batiniah ini adalah 3 tadi yang disampaikan oleh Syekh ya, mengenai sabar, menerima takdir, dan bertaubat. Lalu ada adaptif pada perubahan. Ini juga penting. Tadi sudah disampaikan di awal oleh Pak Mas Doni Tirtanah ya, sebagai seorang pengusaha, bagaimana ia mencoba adaptif terhadap perubahan yang ada dan tetap optimis. Highlight yang keempat adalah tularkan virus tolong-menolong. Ini bagus sekali dan sejalan dengan gerakan Bank Infak. Kemarin juga dalam rapat Mas Andi sudah mengarahkan juga bagaimana Bank Infak bisa menjadi solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh umat. Insya Allah Bank Infak dalam minggu-minggu ini telah diberikan surat edaran baru dan kita memiliki SOP kejadian luar biasa, SOP bagaimana Bank Infak beroperasi pada kondisi yang sekarang sedang kita hadapi bersama. Insya Allah ke depan Bank Infak akan kembali aktif setelah memang sempat oleh Pak Ketua Pak Doni sempat disuspend selama 1 bulan. Memang kita mencoba untuk meraba-raba juga, karena ini benar-benar pengalaman pertama mencoba meraba-raba seperti apa yang harus kita jalankan. Alhamdulillah sudah banyak mendapatkan arahan dan pencerahan dari berbagai pihak. Yang terakhir olahraga, ini menarik Mas Sandi, olahraga. Cuma saya boleh saran hindari jam 9 sampai jam 11 karena di saat itulah nyamuk Aedes aegypti mencari maksa. Jadi olahragalah jam 6 pagi sampai kalau bisa jam 8 udah selesai deh. Pokoknya hati-hati, jangan jam 9. Karena kalau sampai jam 9 lebih nasibnya bisa seperti saya kemarin 2 minggu saya terkapar karena demam berdarah dan itu pertama kali di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ketika Rasulullah SAW di masa turunnya hujan besar, Rasul memerintahkan muazzin menambahkan satu kata di dalam azan adalah sallu fi buyutikum, ala sallu fi buyutikum. Dan artinya kalau sudah ada berbeda pendapat antara ulama apakah di tengah-tengah azan atau sesudah azan. Intinya kalimat ini khusus diucapkan saat ada timba musibah atau ujian. Di antaranya arti dari sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah masing-masing. Salat di masjid kan hal utama, salat berjamaah wajib. Turun hujan besar bisa mengganggu dan membahayakan kesihatan manusia. Rasulullah mempandangi kesihatan manusia lebih dijaga dan diutamakan daripada masjid. Makanya Rasulullah menyuruh muazzin kumandangkan kalimat salatlah kalian di rumah. Salatlah kalian di rumah. Ini turun hujan besar. Menurut saya kalau kita ke masjid di saat turun hujan besar, apa yang kita paling dapat basah baju kita, mungkin sedikit kena flu, demam ya, kita berapa hari insyaAllah bisa sembuh. Gara-gara hujan besar, Rasul suruh salat di rumah. Apalagi wabah seperti ini. Dan saya yakin, kalau Rasulullah ada di tengah kita sekarang, pasti akan menyuruh para muazzin, tambahkan kalimat ini. Salatlah kalian di rumah masing-masing. Dan menurut saya kesempatan melalui ujian ini, kita lebih renungkan hati dan fikiran kita bersama Allah selama kita berada di rumah. Karena salah satu karunia khusus untuk umat Nabi Muhammad, salat itu bisa dan di mana-mana.
Tidak harus ada di masjid, bisa di rumah, karena Allah jadikan bumi tanah suci untuk dipakai buat salat. Dan ini hadiah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kepedulian Mas Santi tadi untuk yang terutama memperhatikan manusia, kesehatannya supaya terjegah dari wabah ini, sama dengan sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan buat Syekh, bisa? Siap. Pak Moderator. Ya, silakan. Sebetulnya sesi keempat adalah kita saling diskusi, saling bertukar pikiran. Tapi tadi Syekh sudah langsung menyaut, nggak apa-apa. Kita lanjutkan saja. Jadi Pak Ketua silakan kalau ada yang mau disampaikan. Sesi keempat ini adalah kita saling bertukar pikiran, saling mungkin bertanya kalau ada yang ditanyakan. Yang pertama tentang masalah tadi, tema daripada hari ini adalah mengenai hikmah. Saya teringat doa dari Nabi Sulaiman bahwa kurang lebih artinya di dalam Quran adalah, ya Allah berilah aku hikmah agar aku dapat mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Nah, di titik ini adalah dengan adanya kondisi sekarang ini mungkin kita menjadi lebih bersyukur. Terus pertanyaan yang timbul adalah, saya pernah mendengar dari Nabi Muhammad, kalau nggak salah sabdanya adalah, barang siapa bersyukur, paling bersyukur di antaramu, itulah dia yang paling kaya di antaramu. Itu pertanyaan saya, Syekh. Betul nggak, Syekh, itu? Ya. Sebenarnya bersyukur merupakan ibadah yang sangat tinggi di pandangan Islam. Dan kadang-kadang Allah punya cara untuk menyadarkan manusia. Selama ini kita sudah merasa banyak kenikmatan, tapi kita tidak bersyukur. Makanya Allah memberikan ujian ini supaya kita sadar, ya Allah, ternyata selama ini aman-aman aja, baik-baik aja, tapi kita tidak bersyukur. Jangan-jangan gara-gara kekurangan syukur kita, turunnya malah ujian ini. Makanya sebenarnya di balik hikmah ini, menurut saya ini ujian untuk naik kelas derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naik kelas seperti apa? Allah ingin melihat siapa di antara kita yang ikhlas, siapa di antara kita yang syukur, dan siapa di antara kita yang sadar syukuri yang sudah ada, nikmat-nikmat yang selama ini kita rasakan yang belum dan kita nikmati, jadi tapi tidak mensyukurinya. Sekarang masalahnya kita tidak bersyukur yang sudah ada, kita masih minta sama Allah. Minta dan sama Allah, syukur ini salah satu langkah menjaminkan kekayaan. Rasul sebagaimana Allah menggambarkan, la in syakartum la azidannakum. Dan saya selalu berkata, syukuri yang sudah ada, terjamin yang belum ada, jadi ada. Sekarang masalahnya kita tidak bersyukur yang sudah ada. Kita masih minta sama Allah. Minta sama Allah, minta sama Allah. Makanya terjadi beban hutang kita. Terlalu banyak nikmat yang kita belum lunasi syukurnya. Makanya jangan terlalu banyak minta. Syukuri yang sudah ada, otomatis yang belum ada jadi ada karena keberkatan dari syukur Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih, Syekh. Ya, terima kasih. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, saya boleh nanya ini. Ya, cuma sebelumnya begini, saya dari Pak Sandi mungkin ada yang mau disampaikan lagi dan mungkin mau segera harus meninggalkan acara. Saya tentunya terima kasih kepada Syekh Ali Jaber. Mohon diteruskan karena di YouTube banyak sekali yang mengikuti diskusi malam ini. Saya mohon maaf harus pamit lebih dulu karena ada sesi satu lagi video conference yang saya harus hadiri. Jadi saya mohon pamit. Juga tentunya saya berharap Syekh Ali Jaber bisa hadir pada acara-acara sosialisasi Bank Infak yang sekarang rutin.
dan saya juga terima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi. Izinkan Siap. saya pamit diri. Perintah dilaksanakan. Jangan begitu, Syekh. Saya ini kuala. Terima kasih Pak Sandi. Terima kasih. Sama-sama. Allahu bi kulli hayati. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sandi sudah bergabung. Baik, saya kembali kepada masih ada bersama kita Mas Doni Tirtana, Ya. Pak Doni Widono dan Syekh Ali Jaber. Tadi disampaikan Saya mau oleh nanya Syekh ini Mas mengenai Reza. kenapa? Ya, mau nanya ke Syekh Ali Jaber bisa? Ya boleh bisa, nanti. tapi saya highlight dulu. Nanti kalau saya Bersyukur jawab ya. kirimkan pepeknya ya. Siap. Baik. Masya Allah, ini luar biasa nih kita. Ini juga salah satu hikmah yang saya melihat luar biasa dengan adanya online ini, ya, dengan adanya COVID ini justru online ini menjadi metode yang menjadi kebiasaan kita dan ini sangat efektif. Kami di Bank Infak beberapa kali juga menggunakan metode online yang jauh lebih efisien dan lebih efektif. Saya berharap bahwa Terutama di Jakarta yang macet ini, budaya Mas ini Reza. bisa berkembang terus ya. Baik Mas Doni Tirtana, silakan. Saya persilakan untuk saya sampaikan. Saya persilakan Mas Doni untuk bertanya. Ya, Syekh. Jadi ketika dari pemerintah Jakarta itu menerapkan sistem work from home gitu ya, dan di Jakarta bulan lalu itu sudah mulai banyak yang terkena virus gitu ya. Saya setuju dengan kita menyikapi tadi dengan utamakan kemanusiaan gitu ya. Jadi semua outlet itu saya tutup gitu kan, tutup walaupun masih ada profit, masih ada tamu yang cukup banyak gitu kan. Bahkan waktu itu ada pesta perkawinan yang saya batalkan gitu ya, ada yang booking di tempat saya, udah kita batalin aja karena ini bisa jadi sumber potensi penularan virus baru gitu ya. Jadi dengan alasan kemanusiaan kita tutup dulu gitu. Jadi saya setuju dengan ya kita ngikut juga gitu ya dari apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah gitu ya. Nah, permasalahannya kondisi yang ada di sekarang ini saya berharap kemarin itu pemerintah juga seperti itu gitu. Jadi tutup semua gitu ya. Ternyata ini kan enggak gitu sih. Jadi istilahnya di karyawan kami ini juga ini tuh harus buka lagi Pak supaya kita istilahnya ada penghasilan gitu ya. Dan itu yang kita lihat di masyarakat kita, pengusaha mikro, pengusaha kecil gitu ya. Ini kalau misalnya kita nggak jualan, kita nggak gerak, kita nggak keluar, nah ini kita nggak ada penghasilan gitu kan. Nah, ini bagaimana kita menyikapi hal ini? Sementara ajaran agama kita ini minta kita untuk bersabar dan lebih banyak berdiam di rumah kan gitu. Mungkin Silakan, itu aja. Syekh. Sebenarnya menurut saya ujian ini untuk menambah keyakinan kita dan menguatkan akidah kita. Walaupun kita sampai sekarang belum dan masih menunggu dengan harapan khususnya ibu kota Jakarta ini lockdown sebagaimana terjadi di banyak negara Arab atau dibatasi waktu-waktu tertentu seperti misal di Madinah, di Makkah dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore dan itu pun kalau ada hal darurat untuk kita keluar rumah misal belanja dan dibatasi betul. Kalau urusan kantoran-kantoran sudah semua rata-rata sudah ditutup, pemerintahan pun diliburkan, antara kota dan kota lain sama sekali tidak boleh transportasi antara kota dan di antaranya termasuk belanjaan-belanjaan kalau tidak terlalu darurat bisa dibelanjakan melalui pemerintah, ada aplikasi yang disediakan oleh pemerintah di Arab sana.
Dan ini luar biasa, menunjukkan keseriusan. Menurut saya, kalau tidak ada aturan pemerintah kita untuk lockdown ibu kota Jakarta, seharusnya akan ada kesadaran dari masyarakat sendiri. Ini penyakit menurut saya cukup serius. Masa kita harus menunggu ada orang yang menarahkan supaya terjaga diri kita dan keluarga. Kita harus memiliki pengertian sendiri. Kalau tidak ada alasan yang penting sekali atau darurat yang harus kita keluar, stay in home. Kita usahakan jaga di rumah. Tetap sebagaimana zaman Nabi Muhammad SAW, gara-gara hujan, tetap dikumandangkan azan, tapi dilarang salat di masjid. Semua disuruh salat di rumah masing-masing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri melaksanakan salatnya di rumah, gara-gara hujan besar tersebut. Jadi tetap dikumandangkan azan. Kalau untuk aktivitas ibadah saja dikurangi, ramai-ramai seperti tarawih, tahajud dan lain sebagainya. Apalagi masalah cari nafkah, masalah makan sehari-hari dan lain sebagainya. Memang risikonya kita menghadapi, mungkin Mas Udi sudah menyampaikan tantangannya adalah karyawan membutuhkan penghasilan sehari-hari karena mereka mungkin makan dari penghasilan itu menafkahi keluarganya. Dan disitulah ujiannya. Ujiannya apa? Allah ingin menunjukkan kita selama ini tergantung dengan usaha, tergantung dengan ikhtiar, tergantung dengan berusaha kita. Ternyata ini semua bukan hal yang menentukan rezeki. Yang menentukan rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kirimkan ujian wabah ini supaya Allah tunjukkan kepada manusia, ayo, selama ini yang memberikan rezeki kepadamu siapa? Restorannya sudah tutup. Karyawan dan kerjaan karyawannya sudah diam di rumah. Bekerja sana sini semua dibatasi. Berarti selama ini keyakinan kita kepada usaha, karena mohon maaf banyak orang-orang berbisnis atau berusaha atau orang-orang yang memiliki penghasilan walaupun pas-pasan, dia memiliki keyakinan kalau saya tidak berikhtiar saya tidak bisa dapat rezeki. Tetap kita usaha, tetap kita ikhtiar, tapi kita dalam kondisi begini, kalau tidak ada hal darurat, lebih baik jaga dan diam di rumah. Jangan gara-gara tambahan penghasilan, tambahan penjualan, tapi risikonya kita mendapatkan justru penyakit yang semakin menular di tengah kita. Makanya saya tidak mau terjadi diam di dalam perutnya virus corona ini sampai kita tidak tahu kapan habisnya. Sebagaimana Allah menentukan takdir, tapi kita yang mampu merubah takdir. Allah sekarang sudah menetapkan takdir, tapi kita punya ikhtiar merubah takdir. Salah satu cara merubah takdir dalam kondisi ini adalah diam di rumah. Karena ini yang akan membatasi pelebarannya virus ini dan insya-Allah akan terangkat sebagaimana kata Mas Sandi, insya-Allah akan menjadi cerita berlalu. Ya, Allah, terima kasih Syekh atas Biasa. syarat-syaratnya kepada pengusaha nih, seperti Mas Doni tadi yang sedang dihadapi. Kembali lagi saya meng-highlight bahwa tadi bersyukur itu adalah salah satu kata kuncinya ya. Jadi hari ini ada sabar, menerima takdir, bertaubat, dan tetap bersyukur. Karena bagaimanapun bersyukur adalah tadi saya sampaikan sesuatu yang sangat agung di ajaran agama kita tentang bersyukur itu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin boleh tambahkan poin terakhir itu adalah Allah yang menentukan takdir, tapi kita yang punya pilihan untuk merubah takdir. Iya, baik. Tadi juga sudah disampaikan juga oleh Syekh ya mengenai takdir, bahwa kita harus berusaha untuk merubah takdir ini menjadi lebih baik untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, pemirsa,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Suara. kita sudah tiba pada sesi yang terakhir, yaitu penutupan. Alhamdulillah telah lebih dari berapa nih? 100 menit ya. 100 menit kita sudah online dari jam 8 tadi, dan saya melihat masih banyak Bapak Ibu yang setia untuk mengikuti sampai dengan saat ini. Akan tetapi jangan berputus asa, ini bukan, insya Allah bukan terakhir kali kita bertemu. Insya Allah di waktu yang akan datang kita akan kembali hadir di sesi yang berikutnya, yaitu di Ramadan insya Allah, masih bersama Bang Infak dan juga Syekh Ali Jaber dan Pak Sandiaga Uno, serta nanti mungkin ada bintang tamu yang lain yang bisa kita undang. Kembali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga acara webinar malam hari ini kita bisa mengambil hikmah dari dibalik krisis yang sedang kita hadapi saat ini. Tentunya highlight saya kembali lagi adalah tadi yang disampaikan oleh Syekh, ya, sabar, menerima dan bertaubat, serta bersyukur dan berusaha untuk bagaimana takdir ini menjadi lebih baik. Lalu tetap bermunajat kepada Allah dan tetap tenang bahwa Allah pasti akan memberikan pertolongan yang disampaikan oleh Pak Sandi. Carilah vaksin batiniah untuk mendapatkan ketenangan. Bagi pengusaha tetap adaptif terhadap segala perubahan dan tularkan virus tolong-menolong. Gerakan Bank Infak ini adalah sebagai salah satu wujud perwujudan tolong-menolong di masyarakat. Olahraga, jangan lupa. Baik, Bapak Ibu sekalian, tampaknya sudah di penghujung acara malam hari ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bergabung dan bekerja sama. Dari pihak Syekh Ali Jaber, ada Mas Fauji ya tadi, dan beberapa teman-teman juga. Saya mengucapkan terima kasih. Dari Bank Infak ada Mas Dodi di belakang sana yang tidak kelihatan. Terima kasih untuk Mas Dodi atas supportnya. Ada Mas Handian juga gabung di sini, Mas Handian Sulaiman. Lalu dari pihak Pak Sandiaga Uno juga saya mengucapkan terima kasih. Ada Mbak Vera, ada Mas Radit dan Mas Arifin. Saya ucapkan terima kasih atas supportnya. Dan Bapak Ibu sekalian, demikian acara kita malam hari ini. Sampai bertemu kembali di sesi yang akan datang, dan semoga kita semua mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesempatan untuk kita nanti bisa bertemu kembali. Dan insya Allah semoga kita semua bisa menapaki Ramadan yang akan datang ini, segera datang, dengan penuh tetap rasa gembira dan bersyukur, tidak dengan bersedih. Walaupun Ramadan kali ini mungkin agak berbeda dengan Ramadan yang biasanya. Tapi justru disitulah kita bisa memetik satu hikmah bahwa mungkin kita masih ada kurang syukur sebelum ini. Sehingga masih ada hutang syukur ya, tadi yang saya sampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian acara kita malam hari ini. Saya tutup dengan doa. Boleh, Syekh. Oh ya, baik. Mungkin Syekh bisa memimpin doa Syekh untuk menutup. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bi rahmatin min 'indika tughnini biha 'an rahmati min siwak. Allahumma arhamna rahmatan min 'indika tughnina biha 'an rahmati min siwak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin.
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami, negara kami, ya Allah, dari segala bala dan musibah, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami lahir dan batin agar mampu melawan dan melayani dan membawa diri kami dan membawa keselamatan untuk negeri kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, segerakan angkat bala ini, ya Allah. Ijabah dan kabulkan hajat kami, ya Allah. Lindungilah masyarakat kami, lindungilah ekonomi masyarakat kami, lindungilah, ya Allah, segala kemanusiaan dari kami, ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin. Ampuni segala dosa kami, orang tua kami, saudara kami, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, balas jasa dan kebaikan dari para ahli medis yang telah memperjuangkan mereka di baris yang terdepan. Balaslah kebaikan mereka, lindungilah, ya Allah, mereka. Dan terimalah mereka, siapa di antara mereka yang meninggal dunia karena corona ini, dijadikan di sisimu sebagai syahid. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Anugerahkan karunia. Ya Allah, kami mohon menyambut bulan suci Ramadan ini dengan kedatangan tamu istimewa Ramadan Karim. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah kepada kami kemuliaan terangkat ke bagaimana kehadiran Ramadan Karim sebagai tamu istimewa dan bisa terangkat tamu yang kita tidak terima, yang kami tidak suka, yang kami menderita sebabnya adalah corona ini. Ya Allah, terangkat ya Rabbal Alamin. ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آخر الكلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Syekh atas doanya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah mengikuti acara ini. Kita berjumpa di sesi berikutnya, insya Allah nanti menunggu pengumuman dari kami. Demikian, Bapak Ibu sekalian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Setelah kita mendengar dan menyaksikan pembahasan tadi bahwa ada beberapa hikmah atas kejadian ini yang dapat kita jadikan pelajaran dari kejadian ini, antara lain: pertama, COVID-19 menyadarkan kita semua pada keabsolutan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk berada dalam genggamannya. Tidak ada satupun makhluk manusia yang bisa melawan takdir dan ketentuannya. Karena itu, manusia tidak boleh sombong dan takabur dengan kekuasaan yang digenggamnya, dengan ilmu pengetahuan yang dikuasainya, dan dengan harta yang dimilikinya. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan syariatnya melalui para rasulnya untuk ditaati dan diikuti dan diimplementasikan dalam seluruh tatanan kehidupan, agar manusia hidupnya bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat. Ketiga, pengingkaran manusia baik secara individu maupun kolektif, apalagi disertai mempermainkan ajarannya, hanyalah akan mengundang kesulitan dan malapetaka dalam kehidupan ini. Keengganan kita dalam melaksanakan ekonomi syariah yang bebas riba sebagai contoh akan berakibat buruk terhadap kegiatan ekonomi itu secara luas, karena dianggap menantang secara diametral terhadap ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Keempat, COVID-19 mengajarkan kepada kita pola hidup yang sehat, makanan yang halal dan bersih, jasmani rohani yang bersih, rumah tempat tinggal yang bersih, tempat ibadah atau masjid yang bersih dan terjaga dengan baik, dan lain-lain. Kelima,
COVID-19 mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memperkuat kesadaran untuk mencari ilmu melalui membaca, riset, dan lain-lain. Karena ternyata walaupun sekarang kita berada di era kemajuan sains dan teknologi seperti dunia kesehatan dan kedokteran, ternyata virus corona belum ditemukan obatnya. Tentu masih banyak hikmah dan pelajaran lainnya yang bisa kita ambil dari mewabahnya COVID-19 yang sekarang sudah menjadi pandemi global. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan menolong kita semua dari berbagai musibah dan wabah penyakit yang membahayakan kehidupan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير